Baik, Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka di kelas nahwu kita. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke bab al-kasratu wa mawadhi'uha. Ya. Al-kasratu wa mawadhi'uha. Oh, sebelumnya ya ada alamatul khafdi, ya. Alamatul khafdi. Tanda-tanda khafd. Khafd itu jar, ya, sama saja. Istilah, ya. Istilah lain dari al-khafdu itu al-khafd. Ya. Kita tahu bahwasanya i'rab, ya kan, ada 4, ya kan? Tanda-tanda i'rab ada 4. Ada marfu', ada mansub, ada majrur, dan yang terakhir majzum. Udah, tandanya ada 4 itu saja. Marfu', mansub, majrur, majzum. Kita sudah mengenal tanda-tanda yang marfu', yang rafa', ya. Tanda-tandanya apa saja, kita juga sudah membahasnya. Kemudian kita alhamdulillah juga sudah selesai alamatun nasbi, ya, tanda-tanda yang mansub apa saja, alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang kita masuki alamatul khafdi, ya. Khafdi itu kasroh atau aljar, ya, sama yang berharokat kasroh, yang berharokat nih di bawah, ya, kasr. Kalau kita perhatikan nih, lihat nih, alamatu tu dhammah al khafdi di kasroh. Nah, ini kok bisa enggak alamatul khafdu, tetapi alamatul khafdi. Nah, ini kalau kita belajar kita tahu, oh ternyata al khafdi di sini ini juga punya status. Statusnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu berharokat kasroh. Alamatul khafdi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, insya Allah. Ya, tanda-tanda khafat. Lain kata dari khafat adalah al-jar. Walil khafdi thalathu alamat, ya. Dan untuk khafat atau jar itu memiliki 3 tanda. Yang pertama yaitu al-kasrotu, kasroh, wal ya'u, yaitu huruf ya, dan al-fathatu, yaitu harokat fathah, ya, yang berharokat fathah. Kalau sebelumnya tanda marfu itu ada 4, ya, kalau kita buka lagi. Kemudian tanda mansub itu ada 5 kalau kita buka lagi, ya kan? Dan setiap dari tanda ini ada yang tanda asli dan ada tanda cabang. Oke, adapun tanda asli dari khafad yaitu al-kasrotu. Tanda asli dari jar atau khafad itu al-kasrotu, yaitu yang berharokat kasroh. Ya, sebagaimana tanda marfu, tanda rofa, tanda yang aslinya adalah dhammah. Tanda nasab, tanda aslinya adalah yang fathah. Adapun selainnya adalah tanda cabang atau pengganti. Baik. Nah, di sini, ini ada, ya, disebutkan wa aqulu yumkinuka an ta'rifa annal kalimah makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya. Ya, engkau bisa mengenali suatu kata itu dikatakan khafat atau statusnya khafat, keadaannya khafat, jika engkau mendapati padanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kalau dia kasroh. Ketika kita mendapati suatu kata, ya, tanpa kita tahu dia sebenarnya apa sih, apakah dia mudhof ilaih, apakah dia ism majrur, ya kan, apakah dia sifat, ya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu berharokat kasroh, maka sifatnya pun juga berharokat kasroh. Atau badal, badal itu pengganti. Nanti insya Allah kita akan masuk ke bab badal namanya. Oke. Nah, jadi yang selalu kalau ada kata, ya, ada kata itu yang harokatnya kasroh, itu dipastikan dia khafat, ya. Nggak mungkin marfu, nggak mungkin, karena marfu kita kenali tanda-tandanya nggak ada yang berharokat kasroh. Begitu pula dengan apa namanya, mansub ada ya, mansub ada kasroh ya, Mbak. Hmm. Ada yang itu, Ya. yang sama Mu'ana Salim kan?
Oke. Oh ya, jamak muannats salim kasroh, iya. Tapi bukan tanda aslinya ya. Heeh. Nah, di sini ya kita bisa mengenali kalau dia apa namanya tapi kalau jamak muannats salim kan kita tahu oh ini jamak muannats salim. Ya kan? Jamak muannats salim. Baik, ini waqulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimah makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'. Yang pertama al-kasratu. Nah, al-kasratu wa hiya al-aslu fil khafdi. Ya. Pertama adalah kasroh dan ini adalah asal ya tanda asli dari khafd. Yang kedua yaitu huruf ya dan yang ketiga adalah fathah. Ya, keduanya merupakan cabang dari kasroh. Baik. Nah, seperti halnya alamatul rafa, ya, tanda-tanda rafa juga tanda-tanda nasab. Setiap pada tanda ini mempunyai tempatnya masing-masing. Kayak tanda rafa yang dhammah apa saja, ya. Tanda rafa yang apa namanya, yang dengan subutin nun apa saja, yang dengan waw apa saja, ya. Begitu pula dengan tanda khafad, yang kasroh nih apa saja. Nah, di sini al-kasrotu wa mawadhi'uha. Harokat kasroh dan tempat-tempatnya. Oke ya. Fa'ammal kasrotu fatakunu alamatan lil khufdi fi thalathati mawadhi'. Ya. Di sini ada kasroh, ya kan? Tempatnya ternyata ada 3 juga. Yang pertama pada isim mufrad yang munsorif. Ya, isim mufrad yang munsorif. Kemudian jamak taksir yang kedua, jamak taksir yang munsorif, dan yang ketiga jamak muannas salim. Baik, ya. Jadi 3 tempat yang berharokat kasroh, ya, yang dikatakan khafad atau majrur, ya. Yang pertama isim mufrad. Kita tahu isim mufrad adalah isim yang tunggal, yang sendirian. Oke ya, sesuai bilangan isim dibedakan menjadi 3. Ada isim mufrad sendiri, isim musanna jumlahnya 2, isim jamak, jamak lebih dari 2. Oke ya, untuk isim mufrad ternyata bisa ya, untuk isim mufrad ternyata dia bisa keadaannya bisa marfu, keadaannya juga bisa mansub, keadaannya juga bisa majrur. Oke ya, tergantung dia posisinya di mana nih. Oke ya, posisinya di mana. Kalau posisinya di fa'il, sudah dipastikan dia marfu. Karena kaidahnya fa'il selalu marfu. Fa'il nggak pernah akan mungkin menjadi mansub ataupun majrur. Tapi kalau dia isim mufrad, ya kalau dia fa'il berarti sudah dipastikan dia marfu. Isim mufrad apa misalnya marfu dengan dhammah. Kemudian isim mufrad kalau dalam keadaan mansub, ya statusnya dia sebagai maf'ul bihi. Nah, kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Oke ya. Nah, kapan sih isim mufrad ini ada di tempat apa namanya mahfud? Ya, kalau dia salah satunya kalau dia berada pada isim majrur. Isim majrur itu apa? Isim majrur itu kata yang sebelumnya ada huruf jarnya. Kata yang sebelumnya ada huruf jarnya. Ya, seperti ya aku pergi ke. Nah, ila ya ila itu adalah huruf jar. Ila huruf jar itu ada banyak. Salah satunya ada ila namanya. Artinya ke, ya. Misalnya aku pergi ke rumah, ya. Dhahabtu ilal atau aku pergi ke masjid, maaf. Aku pergi ke masjid. Dhahabtu ila al masjidi. Nah, sudah dipastikan al masjidi ini yang pertama saat dia sebagai isim mufrad. Ya, isim mufradnya dia berharokat apa nih? Karena dia statusnya sebagai isim majrur, maka dia berharokat kasrah. Ilal baiti. Oke, itu tanda, itu salah satu apa namanya posisi atau keadaan yang makhfud, yang jar. Ya, kita baca di sini. Ya, oke. Yang pertama ya isim mufrad al munsorif. Kita tahu ini waqad arafta makna kaunihi mufradan. Mufradan itu yang sendirian tadi, isim mufrad tadi. Nah, munsorif sendiri, ini ada istilah baru namanya munsorif. Sebenarnya apa namanya munsorif itu sudah kita tahu. Sebenarnya munsorif itu tanwin sudah. Kalau kita bilang munsorif itu yang bertanwin. Oke ya. Di sini wa makna kaunihi munsharifan anna sarfa yalhaqu akhirahu wa sarfu huwa at-tanwin. Sarf itu tanwin, ya. Jadi ketika kita apa namanya mendapati kata dia tanwin, oh berarti ini sudah munsharif.
ya udah kita bilangnya dia sarf munsorif dia. Oke, karena nanti ya Mbak, nanti itu ada ya, nanti kita akan mendapati ya kan kata yang seharusnya majrur, yang seharusnya dia berharokat kasroh tanwin, tetapi ternyata dia tidak bisa kasroh tanwin. Dia nggak bisa menerima tanwin. Ya, yang seharusnya dia berharokat kasroh, ya, dia nggak bisa berharokat kasroh, kayak gitu. Jadi nggak menerima tanwin. Nah, itu dinamakan ghair munsorif. Jadi ada istilah munsorif, ada istilah ghair munsorif. Yang munsorif itu bertanwin. Oke, yang ghair munsorif dia nggak menerima tanwin. Nanti insya Allah kita akan sampai pada bab ini. Oke ya, nggak bertanwin. Jadi di sini dibilang ism mufrad munsorif, ya ism mufrad yang bertanwin. Baik. Tapi kalau nggak bertanwin bisa aja ism mufrad aja, tapi nggak bertanwin, tapi nggak karena dia sebelumnya ada alnya. Kita pernah menyinggung ya kalimat kalau dia nggak ada al di depannya, kita bilangnya al mu'arraf ya, nggak ada al di depannya, itu bertanwin seperti baitun, ya kan masjidun, kitabun. Tetapi kalau kemasukan al, oke, kemasukan al kitabu, al masjidu, al baitu tanwinnya hilang, oke, tanwinnya hilang, ya. Ala kulihal ini namanya al-ism al-munsorif. Ya, ini contohnya di sini. Sa'aitu ila Muhammadin. Ya. Aku loh mengejar Muhammad. Aku kejar ke arah Muhammad. Kita perhatikan Muhammad di sini adalah ism mufrad. Ya. Muhammad di sini dia bisa marfu kalau keadaannya sebagai fa'il. Zahaba Muhammadun. Oke, zahaba Muhammadun. Ya, Muhammad telah pergi. Muhammadnya berharokat dhammah tanwin marfu karena dia sebagai fa'il. Muhammad di sini bisa mansub. Kalau contohnya ro'aitu Muhammadan, aku loh telah melihat Muhammad. Muhammad di sini sebagai objek yang kita lihat. Nah, kita bilangnya ro'aitu Muhammadan. Oke, dia bisa sebagai majrur atau makhfud, khafad ya. Kalau, nah contohnya sa'aitu ila Muhammadin. Aku lari ke arah Muhammad. Nah, Muhammad di sini dia majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jarnya. Muhammad ya ism majrur karena sebelumnya ada huruf jarnya. Begitu pula dengan contohnya raditu an Ali. Aku ridho terhadap Ali, ya. Aku ridho terhadap Ali. Aliyin, ya. Ali juga bisa aliyun, aliyan, bisa aliyin, tergantung dia posisinya di mana. Karena dia sebelumnya ada annya, an itu termasuk salah satu huruf jar, maka Ali di sini dinamakan ism majrur, ism majrur dengan kasroh, ya, ism majrur dengan kasroh karena sebelumnya ada huruf an. Itu contoh dari ism majrur. Ada contoh namanya mudhof ilaih. Istafattu min muasyarati Khalid. Aku loh, ya kan, mengambil manfaat. Ya, maksudnya aku ngambil pelajaran, ngambil faedah dari apa? Dari pergaulan Khalid. Ya, mungkin pergaulannya Khalid, masya Allah bagus sekali. Ya, jadi aku ngambil pelajaran dari beliau, dari Khalid ini, dari akhlaknya, dari sifatnya, dari tingkahnya, dari perkataannya. Selama bergaul dengan Khalid, ya, selama bergaul dengan Khalid, aku tuh mendapatkan banyak pelajaran. Istafatu min muasyaroti. Lihat, yang pertama min, ada min dulu. Oke, min muasyaroti. Muasyarah ini adalah bergaul. Oke, muasyarah itu bergaul. Nah, lihat muasyaroti pakai kasroh. Muasyaroti pakai kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya ada min. Min adalah huruf jar. Oke, nggak mungkin min muasyarota, nggak mungkin. Min muasyaroti. Tapi ini ism majrur memang muasyarah, tapi ism majrurnya juga sekaligus sebagai mudhof. Ya, pernah dengar istilah mudhof dan mudhof ilaih? Ya, idhofa. Dua kata yang disambung, yang tadinya artinya itu beda. Jadi dua kata, kalau dia berpisah, kata ini dengan kata ini itu artinya beda. Contohnya ya, gampangnya Abdullah. Abdun sama Allah. Kata Abdun tuh hamba, kata Allah Allah Tuhan kita, ya sang Khalik. Kalau dipisah ini kan artinya beda, jauh beda. Ya kan Abdun hamba, Allah Allah, ya kan? Tetapi kalau digabung Abdullah artinya yaitu hambanya
Allah. Nah, hambanya Allah di sini, Abdullah di sini, ini dinamakan idhofah. Dinamakan idhofah. Ya, abdun statusnya sebagai mudhof, Allah statusnya sebagai mudhof ilaih. Abdullah. Nah, Abdullah nih, abdu pakai dhammah, Allah mudhof ilaih, kaidahnya bisa dicatat. Mudhof ilaih selalu majrur, mudhof ilaih selalu majrur. Statusnya kalau dia mudhof ilaih pasti dia majrur. Oke, jadi selain isem majrur juga statusnya juga kapan dihukumi mahfud atau kapan dihukumi khafat atau jar kalau dia mudhof ilaih. Contohnya tadi Abdullah, banyak sekali mudhof ilaih itu banyak. Seperti juga Baitullah, rumahnya Allah. Jadinya Baitullahi, Rasulullahi. Oke. Contoh yang lainnya kitabnya Muhammad, Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad ya. Kalau kitab saja sih oke-oke aja, tapi kita mau ngasih tahu loh kalau ini tuh punyanya Muhammad, kalau kitabnya Muhammad. Oke, Kitabu Muhammadin. Qalamu Aliyin, pennya Ali, kitabnya Muhammad. Nah, Muhammad, Ali, kalau yang tadi Rasulullah, Abdullah, ya kan, Kitabullah, ya kan, Baitullah, ya. Kata yang kedua itu namanya mudhof ilaih. Kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih, dan mudhof ilaih kaidahnya adalah selalu majrur. Kaidahnya selalu majrur. Mudhof ilaih ini banyak sekali contohnya. Nah, di sini contohnya istafattu min muasyarati Khalidin. Ya, aku loh ngambil banyak manfaat dari bergaul dengan Khalid, bergaul dengan Khalid. Muasyarati Khalid. Muasyarati sebagai mudhof, Khalid sebagai mudhof ilaih. Kalau kita perhatikan, lihat nih, Khalidin mudhof ilaih, ya kan, majrur dengan kasroh. Karena dia bertanwin Khalidin, maka kita bilangnya munsharif. Nggak pakai munsharif juga nggak apa-apa, langsung. Jadi dia kalau kita i'robi Khalidin mudhof ilaih majrur dengan kasroh dzohirah. Udah gitu aja. Oke ya. Nah, kalau kita i'robi muasyarah, ya, muasyarahnya di sini ism majrur dengan kasroh. Oke? Karena sebelumnya ada min, wa, dan dia juga sebagai mudhof, dan dia juga sebagai mudhof. Nah, untuk i'rab mudhof, akhwat, untuk i'rab mudhof itu bisa berubah-ubah. Mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, ya. Tergantung dia tempatnya di mana. Contoh dari yang marfu, misalnya Al-Qur'anu kitabullah, ya kan? Quran adalah kitab Allah. Al-Qur'anu dia mubtada. Mubtada selalu marfu, kita tahu. Oke? Nah, kitabullah khabarnya mana? Kalau ada mubtada ada khabar. Khabarnya kitabu. Kitabu. Kitabu itu adalah khabar marfu dengan dhammah, dan dia juga mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Allah. Kan nggak mungkin Al-Quran buat kitab. Kitab apa nih? Kitabnya siapa nih? Ya, kitabnya Allah. Pengen ngasih tahu kalau Al-Quran adalah kitabnya Allah. Nah, lihat nih, kitabullah khobarnya berupa mudhof dan mudhof ilaih. Oke, maka walaupun tadi yang saya bilang tadi mudhof bisa marfu, bisa mansub, dan bisa majrur. Itu contoh yang dari marfu. Ya, kitabullah. Contoh misalnya yang apa namanya mansub, ya kan? Contoh yang mansub itu misalnya ummah, ya, ummah, misalnya aku ya, Ummu Rafa. Ummu Rafa itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Umunya ya, yang kita bilang umunya, mudhofnya, ya. Kalau rafanya itu mudhof ilaih. Ummu ya, roa itu misalnya Mbak Risma bilang, aku melihat Ummu Rafa, ya kan? Roa itu umma, bilangnya umma. Roa itu umma Rafa, ya kan? Aku melihat umma. Nah, umma di sini, umma Rafa di sini, dia mudhof dan mudhof ilaih, ya kan? Mudhofnya dia di Eropi mansub karena dia maf'ul bihi, oke? Nah, maf'ul bihi, ya kan, mansub dengan fathah, dan dia juga sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Rafanya itu. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Nah, mudhof juga bisa sebagai apa namanya? Juga bisa keadaannya bisa majrur, ya. Nah di sini karena dia sebelumnya ada huruf jarnya. Muasyarati Khalidin. Oke. Wa nahwu, lihat nih. A'jabani khuluqu Bakrin. Nah, ini juga nih, a'jabani itu bikin aku apa namanya? Terkagum.
A'jabani itu artinya bikin aku terkagum. Apanya nih yang bikin aku terkagum? Khuluqu Bakrin, akhlaknya Bakar. Akhlaknya Bakar, Bakar nama orang. Ya, jadi akhlaknya Bakar nih loh, bikin aku terkagum. Nah, khuluqu di sini, khuluqu Bakrin di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya khuluqu. Oke, mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya adalah Bakrin. Nah, mudhofnya dia kok bisa dhammah? Ya, karena dia sebagai fa'il. Ya, dia sebagai alhamdulillah maaf. Dia sebagai fa'il. Ya, khuluqu a'jabani khuluqu Bakrin. Ya. Jadi di sini perlu diperhatikan akhwat, fa'il tidak melulu dia harus apa namanya orang. Ya, tidak melulu dia harus yang living things, apa namanya yang selalu benda hidup enggak ya. Jadi bisa juga yang benda mati atau bisa sifat atau bisa apa saja itu bisa jadi apa namanya fa'il. Lihat ini perilaku. Khuluku itu akhlak atau perilakunya Bakar. Perilakunya Bakar ini sebagai fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah a'jaba. A'jaba di sini adalah fi'il madhi. Ya. Ni ada ni di sini sebagai maf'ulnya, maf'ul bihinya. Aku ya. Jadi khuluknya apa akhlaknya Bakar nih di sini ia bikin aku kagum. Oke ya. Jadi fa'il di sini khuluku kita tadi sudah singgung kaidahnya fa'il selalu marfu, fa'il selalu marfu. Oke ya. Nah, di sini khuluku fa'il marfu dengan dhammah dan dia juga sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya adalah Bakrin karena aku mau ngasih tahu kalau kalau nggak semua akhlaknya yang nggak semua akhlak orang itu bikin aku kagum, tapi akhlaknya Bakrin ini loh yang bikin aku kagum. Oke ya, khuluku Bakrin. Insya Allah bisa difahami. Nah, Bakrin karena mudhof ilaih. Nah, kaidahnya tadi mudhof ilaih selalu majrur, mudhof ilaih selalu majrur. Insya Allah bisa difahami. Baik. Ini di sini ya kan alamatnya adalah khafdihi al-kasroh ad-dhahirah. Alamah khafdihi atau alamah jarrihi kita bilang kita seringnya lebih lebih enak kita bilang alamah jarrihi ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Oke, karena apa? Karena Khalid sama Bakar di sini ada idhofahnya maqablahu ilaih. Statusnya sebagai mudhof ilaih. Oke, ada idhofahnya ya sebagai mudhof ilaih. Baik, insya Allah bisa difahami. Kemudian yang kedua selain isim mufrad yaitu jamak taksir. Oke, jamak taksir insya Allah kita juga sudah tahu ya. Tadi ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak. Jamak dibagi tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, jamak taksir ternyata jamak taksir itu bisa marfu. Kalau kita buka lagi tempat-tempat marfu, ya kan? Bisa 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 marfu, bisa mansub juga, ya kan? Dan bisa majrur, tergantung posisinya dia di mana. Oke ya. Nah, di sini jamak taksir apa namanya contohnya ya, contohnya dalam keadaan jar atau majrur nih ya. Lagi-lagi sebelumnya ada huruf jarnya. Marortu birijalin kiromin, ya kan? Aku loh, ya kan, ngelewati. Aku loh ngelewati para laki-laki yang mulia, yang dermawan, kirom, ya, yang yang dermawan, ya, yang dihormati, yang terhormat maksudnya. Birijalin kirom, kirom itu yang terhormat. Ya, aku melewati para lelaki yang terhormat. Lihat, rijal, jamak taksir dari rojul. Oke, rojul satu. Oke, nah jamak taksirnya yang nggak beraturan tuh rijal. Karena sebelumnya ada baknya. Bak termasuk salah satu huruf jar. Kita tadi tahu ada huruf jar ila. Oke, ada an, ada min. Oke, sekarang kita ketemu ba, bi. Oke, bi rijalin kiromin. Fi'il fa'ilnya marortu. Fi'il fa'il. Oke, bi rijalin. Rijalin karena dia ini adalah isim majrur, maka kita bilangnya ya isim majrur ya dengan kasroh dohirah karena sebelumnya ada huruf jarnya yaitu ba. Insya Allah bisa difahami birijalin kiromin. Nah, kirom di sini bukan mudhof ilaih lagi, tetapi kirom di sini adalah sifat dari rijal. Oke, sifat dari rijal. Sifat ngikutin yang disifati. Yang disifati di sini kasroh tanwin.
Oke, maka sifatnya juga kasrotan tanwin. Birijalin kiromin. Oke, contohnya lagi di sini rodi itu fi'il fa'il an ashabi. Nah, ashab di sini adalah jamak taksir. Oke, jamak taksirnya dia majrur. Karena apa? Karena sebelumnya ada an, ya. Ada huruf jar apa saja yang kita lihat tadi? Ada ila, ada an, ada min, ada ba, ya, huruf ba. Di sini rodi itu an ashabin. Nah, lihat nih, aku ridho terhadap ashab, ya, ya, apa sahabat-sahabat atau kelompok atau golongan atau orang-orang, ya kan, syuja'an, yang apa namanya, yang pemberani. Baik, lihat nih, kalau nih lihat dari rijal, ashab, ini semuanya mahfud atau majrur karena kemasukan huruf jar. Karena kemasukan huruf jar dan tanda jarnya atau khofdihi, tanda khofdnya atau tanda jarnya adalah al-kasrah ad-dhohirah. Ya, al-kasrah ad-dhohirah. Adapun kirom sama syuja'an, ini adalah sifat, ya, sifatnya sebelumnya. Ya, sifatnya karena sebelumnya di i'robi majrur, maka sifatnya pun juga harus majrur, ya. Sifatnya pun juga harus majrur. Cuma memang dia adalah jamak taksir. Jadi yang keadaannya tempat-tempat apa namanya majrur, ya, yang pertama tadi ism mufrad, yang kedua jamak taksir. Baik. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Baik, jamak muannas salim kita juga insya Allah apa namanya sudah mendengar istilah ini, ya kan? Tadi kita singgung ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim dan jamak taksir. Ternyata jamak muannas salim pun, ya, ternyata jamak muannas salim pun bisa di i'robi majrur, ya, bisa di i'robi majrur. Ya, kapan? Nah, kalau sebelumnya ada huruf jarnya di sini. Ada ila. Nadhortu ila fatayatin muaddabatin. Nazar tuh sama kita pandang. Aku lagi mandengin nih, lagi ngelihat, ya, lagi melihat, lagi memandang, ya, mandang kemana? Ke arah siapa? Ke fatayatin, ke para pemudi. Muaddabat tuh yang berakhlak mulia, yang bertingkah sopan, ya, yang beradab. Muaddabat tuh yang beradab, ya, yang sopan, yang sopan santun. Ya, nazar tuh ila fatayatin. Lihat, kita kalau perhatikan nih fatayatin ini jamak taksir. Cirinya dari maaf, jamak muannas salim. Cirinya jamak muannas salim mana? Kalau ada sebelumnya taknya terbuka, tak yang terakhir terbuka, oke. Tak namanya tak maftuh, sebelumnya ada alifnya. Ya, contohnya adalah muslimatun, muslimatu, ya kan? Mukminatun, mukminatu, ya kan? Jam apa namanya? Taknya terbuka, sebelumnya ada alif. Itu ciri dari jamak taksir. Oke, ini fatayatin. Kenapa kok Kak sorotan win? Karena sebelumnya ada ilanya. Ya, ada ilanya, ada huruf jarnya. Vin, mau nanya, jadi kalau membedain jamak muannas salim itu dia mansub atau majrur, berarti kalau misalnya ada ilahnya berarti dia majrur gitu ya. Selalu Kan karena majrur. kan sama kan tentunya kan Betul, selalu betul. ya, berarti selalu Selalu. ada huruf jarnya Iya, ya. iya. Selalu kalau udah huruf jarnya, selalu dia ism majrur walaupun dia jamak apa tadi jamak muannasa, jamak Muannas salim karena muannasa. kan sama kan apa namanya Betul, tandanya kan kalaupun dia mansub gitu kan. betul, Berarti kalau betul. nggak ada tanda ilah berarti dia mansub gitu ya. Iya, Nggak ada kalau tanda nggak ada jar ilahnya, apa nggak ada huruf jar gitu ya. betul, betul. Iya. Heeh. Nanti kalau kita baca kita baru oh ini adalah Iya baru apa nggak namanya? begini. Sebenarnya kalau kita di bahasa Indonesia kan Mbak, sebenarnya nggak pakai ilah pun juga nggak apa-apa. Aku ngelihatin para pemudi ya kan. Tapi ini pakai ila, nador tuh ila. Ya kan, memang kayak gitu. Kadang kita pakai ilanya gitu loh. Ya kan, nanti ketika kita apa namanya baca-baca, oh iya ya, memang memang ada apa namanya kata yang harus ditambahin pakai huruf jar gitu. Meskipun kalau diartikan nggak apa-apa, nggak harus pakai ila pun sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Ya Ya kan? kalau misalnya bilangnya nadar tuh fatayatin. Ya fatayatin itu Iya. sebagai Nador tuh mudhof fatayat. ilaih atau sebagai itu berarti. Enggak, kalau nador tuh fatayatin nggak mungkin dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu nggak akan nggak akan di tempat fiil setelah fiil nggak akan mungkin. Mudhof ilaih Oh selalu iya ya betul mudhofnya betul. adalah Oh iya ya. fiil. Oke, berarti itu adalah maf'ul bihi.
Oke. Oh ya, salah waktu yang masuk masuk bihi ya. Jadi kalau Ya, misalnya nggak ada ilah, berarti dia ya, apa dia maf'ul nador tuh bihi. fatayatin, berarti dia Ya, mansub ya, sebagai mansub. maf'ul bihi Iya, gitu ya. mansub. Iya, ini karena ada ilahnya. Ya. Mungkin secara makna lebih lebih dalam kali ya, lebih ada perbedaan sedikit gitu loh. Mm. Baik. Ya. Kemudian muaddabat kita tahu dia sifatnya dari fatayat. Kemudian rodi itu an muslimatin, ya rodi itu, ya aku rela, aku ikhlas, aku ridho terhadap siapa muslimatin konitatin, ya kan, terhadap kaum muslimat yang konitat, yang apa namanya, yang ikhlas, yang tunduk, yang patuh, ya konitatin. Konitan itu sifat dari muslimat. Oke, muslimatnya di sini majrur, maka di sini juga sifatnya harus majrur. Ya kan, setiap dari fatayat muslimat itu makhfud, makhfud itu majrur karena ada huruf, karena kemasukan lidukhuli. Lihat nih, lam, lam di sini ini juga kalau kita perhatikan di sini sebagai huruf jar juga. Lihat lidukhuli, nggak lidukhula kan, lidukhuli karena sebelumnya ada huruf jarnya. Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Kalau kita perhatikan ini harfi, harfi ini mudhof ilaih. Al-khafdi juga mudhof ilaihnya harf. Ya kan? Alaihi. Ala, ala termasuk huruf jar juga. Nanti kita kalau apa namanya, ini sering-sering baca kita akan tahu, oh ini apa namanya? Ini adalah mudhof, ini mudhof ilaih, oh ini mubtada, ini semajrur kayak gitu, kita insya Allah dengan sendirinya tahu. Oke ya. Ini fatayat muslimat, ini semuanya adalah apa namanya, majrur karena kemasukan huruf jar, karena kemasukan huruf jar, dan alamat jarnya atau khafdihi al kasroh ad-dhahirah. Sedangkan muaddabat wa qonitat itu juga majrur juga, bukan karena dia ism majrur, bukan, karena dia tabi', karena dia mengikuti. Tabi' itu mengikuti, karena dia mengikuti ism majrurnya, ya kan, ism majrurnya. Karena dia apa, ism majrur, maka dia ngikutin. Nah, ini yang dinamakan sifat, nanti akan datang pada babnya sendiri, bab sifat. Insya Allah bisa difahami. Apa namanya, pelajaran kali ini insya Allah sederhana ya. Kita lanjutkan 2 pekan lagi insya Allah tentang penggantian huruf ya dari kasroh. Mungkin sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.